Kami dibesarkan di lingkungan keluarga Nahdliyin yang lebih identik dengan keluarga Ahli Sunnah wal Jamaah, satu sebutan untuk paham Muslim yang menganut Ahli Sunnah wal Jamaah, atau lebih dekat dengan kalau di Indonesia dengan Ormas Nahdlatul Ulama. Mencoba untuk menceritakan tentang kesaksian saya, kenapa saya bisa, orang di seberang sana mengatakan saya murtad dari keyakinan saya yang dulu ke keyakinan sekarang, padahal dengan basic saya berasal dari keluarga pesantren, saya dididik boleh dikatakan oleh lingkungan pesantren. Kenapa saya bisa berpindah keyakinan? Ceritanya, singkat cerita, pada waktu itu saya pulang beraktivitas, karena yang tadi saya ceritakan, saya beraktivitas rutin dengan kondisi apalagi memasuki era pandemi ini. Saya sebagai ojek online, sepulangnya saya beraktivitas, tepatnya malam jam 21, karena saya setiap hari rutin pulang beraktivitas jam 21 atau lebih lah. Kecuali kalau memang misalkan kondisinya kurang nyaman ataupun kondisi di lapangan kurang bagus, saya pulang lebih awal. Saya pulang seperti biasa, pulang ke rumah, dan tiba-tiba setelah saya memarkirkan atau menyimpan motor saya, tiba-tiba pinggang saya terasa sakit, dan boleh dikatakan sakitnya bukan seperti sakit biasa, tapi seolah-olah ada yang mukul dari belakang, dan seketika saya langsung tergeletak dan tidak bisa bangun lagi. Kesimpulannya, hari itu pun saya langsung jadi lumpuh total. Entah kenapa itu tiba-tiba setelah saya pulang dari aktivitas, di saat saya selesai menyimpan motor kendaraan saya, tiba-tiba saya seperti itu. Yang terasa oleh saya pada waktu itu pinggang sakit, seolah-olah ada yang mukul pakai benda besar. Itu perasaan saya pada waktu itu, dan akhirnya saya jatuh, tergeletak dan tidak bangun lagi. Mau bangun berasa sakit banget, dan akhirnya saya jerit-jerit. Malam itu pun saya dibantu anak dan istri saya, tetap masih kewalahan karena badan saya agak sedikit gede. Jadi minta tolong keluarga, tetangga terdekat, akhirnya saya dibopong ke dalam kamar pun, ke dalam rumah saya masih berasa sakit. Total seketika saya lumpuh total, tidak bisa bergerak, tangan tidak bisa gerak, kaki tidak bisa bergerak dikit sakit banget. Intinya saya cuma bisa terbaring di tempat tidur tanpa bisa ngapa-ngapain, gerak dikit sedikit sakit. Dan itu, proses sakit seperti itu, proses lumpuh itu, saya rasakan selama 3 bulan. Total, saya tidak bisa apa-apa, saya cuma bisa terbaring di tempat tidur. Apapun juga saya lakukan di tempat tidur. Istri saya yang melayani saya, di saat saya makan ataupun gimana juga tetap saya lakukan di tempat tidur. Dan saudara terkasih, apa yang saya lakukan pada waktu itu? Saya cuma bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keyakinan saya yang dulu. Itu yang hanya bisa saya lakukan. Sambil saya berdoa, sambil saya melakukan sholat pun saya hanya bisa sambil terbaring, karena hukumnya sah di saat orang itu sakit tidur, melakukan aktivitas sholat sambil tidur. Itu yang hanya bisa saya lakukan, berdoa, sholat, sambil terbaring. Wudhu pun saya tayamum. Tayamum tuh kita, kan sebelum sholat harus wudhu. Tayamum tuh kita maksudnya tidak menggunakan air wudhunya, tapi dengan niat. Kemudian setelah sholat hanya bisa saya lakukan wirid. Saya berdoa dengan keyakinan saya. Maksudnya pada waktu itu keyakinan saya ya masih muslim, ya saya lakukan dengan seperti biasa kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan keyakinan saya sebagai seorang muslim. Kemudian di samping berdoa, saya mencoba berobat.
berobat ke medis dan berobat ke alternatif. Yang awal pertama saya berobat ke medis. Berobat ke medis itu ternyata menurut hasil analisa dokter, saya harus di RMI. Karena ini saya berobat langsung ke dokter syaraf, harus di RMI karena kayaknya mengalami posisi syaraf kejepit yang sangat parah. Cuman pada waktu itu apa yang saya lakukan? Kondisi sikon tidak memungkinkan karena biaya RMI sangat mahal, gitu kan? Apalagi di rumah sakit swasta. Dan saya tidak melakukan maksudnya tidak melakukan berobat ini dengan BPJS karena BPJS pun tidak diklaim kalau untuk proses RMI. Gitu. Akhirnya saya mencoba berobat dengan alternatif. Selama 3 bulan tuh saya terus berobat dengan alternatif, tapi apa yang saya rasakan tidak ada sama sekali hasil yang maksimal. Posisi saya kan tidak bisa bangun sama sekali. Jadi ketika saya berobat selalu saya menggunakan belangkar atau ditanduk, gitu. Dan seperti itu proses berobat saya 2 minggu sekali saya menggunakan tanduk atau belangkar, selalu ditanduk karena saya nggak bisa bangun sama sekali. Ada hati kecil dalam hati saya, perasaan boleh dikatakan pesimis. Saya sudah berdoa, sudah saya lakukan, ikhtiar pun saya sudah lakukan, tapi hasil masih belum maksimal, bahkan tidak ada sama sekali hasilnya. Jadi saya berserah diri betul-betul. Pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, cabutlah nyawa saya, jangan saya siksa seperti ini. Saya tidak tega melihat orang di sekeliling saya, maksudnya istri dan anak saya yang setiap malam selalu menangis sambil melayani saya menangis. Mereka pun berdoa, mereka pun melakukan sholat mendoakan saya gitu supaya saya cepat sembuh. Saya tidak tega gitu melihat mereka tiap hari berlinang air mata, selalu menangis di kala sholat tahajud, sholat malam, tapi hasil tidak ada hasilnya. Kemudian saya berobat, terakhir kali saya berobat lagi ke dokter, malah jadi nambah merembet penyakit saya. Ternyata saya juga diklaim mempunyai diabetes. Jadi diabetes saya mellitus, diabetes yang udah parah menurut dokter. Jadi gula darah saya udah parah, hampir 700-an lah gula darah saya menurut dokter pada waktu itu, karena saya sempat melakukan puasa dan sempat melakukan tes darah saya. Di situ saya jadi hasil informasi dari dokter malah membuat saya jadi nambah pesimis, nambah apa gitu. Karena emang yang saya rasakan sama sekali lemas sama sekali gitu. Jadi ditambah dengan penyakit diabetes mellitus saya yang udah parah menurut dokter, saya harus melakukan insulin. Sekali berobat insulin 1.200.000 dengan melakukan insulin itu suntik di perut kan. Seperti itu, dan itu harus dilakukan 3 hari sekali. Kebayang nggak, saudara terkasih, 3 hari sekali saya harus berobat insulin. Sekali berobat 1.200.000 tuh untuk beli insulinnya aja. Belum yang saraf kejepit yang menurut dokter itu yang harus saya dioperasi karena bla 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 bla, seperti itulah. Itu yang membuat saya stres. Tapi tetap saya berserah diri, tetap saya berdoa. Di saat saya terakhir kali berdoa, ya Allah, cabutlah nyawa saya apabila sudah waktunya, karena saya tidak mau disiksa seperti ini. Kalau memang saya harus meninggal atau harus mati, cabutlah nyawa saya. Itu lebih baik daripada saya harus menderita seperti ini. Itu perkataan yang terakhir saya ucapkan di samping berzikir. Jadi saya udah bukan minta kesembuhan lagi. Dan saudara terkasih sekalian, tepat malam itu jam 2:30 subuh terutama, tepatnya di saat saya setelah berdoa seperti itu, kemudian saya mencoba tiduran tapi tidak bisa tidur, tidak bisa menjamkan mata, dan akhirnya tiba-tiba saya ingin ke air, maksudnya ingin buang air kecil. Ingin buang air kecil kan seperti biasanya yang dilakukan kalau buang air kecil, saya pakai pispot dan istri saya yang datang ke kamar. Cuma pada waktu itu tidak seperti biasanya. Saya panggil istri saya, nggak nyaut. Di situ saya merasakan kasihan, istri saya mungkin capek seharian udah ngurus saya, ngurus aktivitas sehari-hari di rumah. Akhirnya saya tidak
Maksudnya gini, setelah saya panggil lama-lama nggak nyaut, saya panggil anak saya pun tiba-tiba sama juga nggak nyaut, karena itu kan beda kamar kebetulan. Akhirnya saya memaksakan diri untuk bangun. Di saat saya memaksakan diri untuk bangun, kondisi saya kan tidak bisa apa-apa, jangankan bangun gitu. Tapi karena saya tidak mau, boleh dikatakan tidak mau memaksa istri saya untuk bangun, akhirnya saya memaksakan diri saya untuk bangun gitu. Karena saya kasihan, saya udah capek seharian ngurus saya gitu kan. Akhirnya saya bangun, mencoba untuk bangun, tiba-tiba malah saya yang terjatuh karena terasa sakit banget. Begitu saya terjatuh, saya mencoba bangun merangkak. Maksudnya saya terjatuh dari tempat tidur ke bawah, ke lantai. Dan itu sakit. Segitu sakitnya saya adu-adu jerit-jerit pun istri saya nggak terbangun. Itu hal yang aneh juga, padahal letak kamar saya dan kamar istri saya itu berdekatan gitu, berdampingan. Mungkin saking lelapnya dia tidur. Saya mencoba untuk bangun dan puji Tuhan tiba-tiba saudara terkasih, di belakang saya, di balik saya. Jadi di saat saya posisinya kan gini, saya mau bangun, tiba-tiba di belakang saya ada seseorang. Ini saya tekankan sekali lagi, seseorang mengangkat badan saya dan memapah saya untuk untuk membawa ke kamar mandi atau tempat buang air kecil atau ke toilet. Jadi saya dibantu bangun oleh beliau, kemudian dipapah oleh beliau, dan saya juga aneh, tiba-tiba kok perasaan saya pada waktu itu saya kan nggak bisa ngapa-ngapain nih. Begitu dibantu oleh tangan beliau, diangkat kemudian dipapah, saya bisa berjalan gitu loh. Dan beliau yang memapah saya ke arah kamar mandi. Letak kamar mandi dari kamar saya lumayan juga, maksudnya lumayan tuh jaraknya agak lumayan karena melewati ruangan tengah gitu. Keluar kamar, melewati ruang tengah, kemudian ke arah kamar mandi. Dan itu saya dipapah oleh beliau. Setelah nyampe kamar mandi, saya bisa berdiri. Saya bisa melakukan buang air kecil itu dengan posisi berdiri dan tanpa sakit sama sekali. Padahal sebaliknya, sebelumnya saya seperti apa? Kemudian singkat cerita, setelah selesai buang air kecil, kemudian saya digendong, bukan dipapah lagi, digendong oleh beliau kembali menuju ke arah tempat tidur. Begitu saya sudah nyampe tempat tidur, saya didudukkan. Begitu didudukkan, saya berbalik, saya mau tiduran balik, saya berbalik ke arah beliau. Beliau senyum, dan itu jelas sekali dengan kasat mata saya. Beliau menggunakan jubah putih, rambut ikal agak gondrong. Kemudian saya menanyakan sama beliau. Saya bertanya sama beliau dengan bahasa dialek Sunda, dengan bahasa Sunda, saya nanya, "Saha anjeun? Siapa Anda?" Gitu kan. Kemudian beliau tidak menjawab, beliau cuma senyum. Dan sambil beliau senyum, beliau cuma berbicara, menjawab, maksudnya nggak menjawab panjang lebar. Beliau cuma senyum dan menjawab dengan bahasa Sunda juga, "Lamun anjeun hayang hirup salamet tur aya di jalan kabenaran, ngikut jeung kaula." Artinya, apabila kamu ingin berada di dalam keselamatan dan berjalan di dalam kebenaran, ikuti saya. Artinya seperti itu, Bang. Intinya. Jadi lamun anjeun hayang hirup salamet tur aya di jalan kebenaran, ngilu jeung kaula. Dan ucapannya seperti itu. Setelah itu kemudian beliau, akhirnya saya melongo. Maksudnya saya melongo tuh gini. Ini siapa ini yang ngomong kan gitu. Dan itu nggak berbentuk sinar, nggak berbentuk bayangan, dan ini jelas.
Jelas sekali kasat mata, saya melihat beliau wujudnya seperti apa. Beliau memapa saya, beliau menggendong saya, berasa banget tangannya menggendong saya. Seperti itu. Jadi nggak berbentuk bayangan seperti apa, enggak. Itu jelas banget kasat mata. Hakul yakin, ainal yakin saya melihat beliau. Gitu. Dan saya nggak ngeh siapa beliau. Akhirnya saya berbalik lagi, saya mencoba untuk tiduran. Setelah saya berbalik lagi, kan saya tiduran begini, kemudian saya mencoba berbalik lagi kepada beliau sudah tidak ada. Menghilang. Di situ saya pikir, saya terdiam, tertegun, ini siapa yang datang? Saya nggak ngeh siapa ini. Nggak ngeh sama sekali, nggak ngeh. Tapi setelah itu saya mencoba untuk tidur, tidak bisa tidur. Dan anehnya, saudara terkasih, begitu beliau pergi meninggalkan saya, di saat ada beliau, semua rasa sakit kan hilang tuh. Saya bisa jalan, saya bisa berdiri. Tapi beliau begitu balik lagi, kembali, nggak ada. Itu rasa sakit ada lagi. Seperti semula, saya nggak bisa gerak lagi. Sebelumnya, jangan lupa silahkan like, subscribe, dan share sebagai dukungan untuk channel ini. Terima kasih. Itu hal yang pertama, itu kejadian pertama yang saya alami. Saya masih belum tahu siapa beliau. Saya mencoba untuk tidur pun saya tidak bisa tidur. Akhirnya saya bisa, itu kejadian jam 2:30 subuh. Akhirnya saya bisa tertidur itu jam 8 pagi. Bayangkan aja sekian jam, kurun waktu sekian jam saya nggak bisa tidur. Dan baru bisa terpejam tidur itu jam 8 pagi setelah sarapan, di saat istri saya ngasih sarapan bubur. Singkat cerita, saya tertidur dan di dalam tidur saya mengalami mimpi. Mengalami mimpi, dan kebetulan saya mimpi ketemu lagi dengan beliau yang datang di saat kemarin, di saat sebelumnya datang memapa saya, menggendong saya. Beliau datang lagi. Beliau datang lagi, sama percis mukanya, sama percis wujudnya, cuma bedanya pakaiannya. Di saat datang sebelumnya memakai jubah putih, sekarang memakai jubah merah ati, merah marun. Saya di saat beliau datang di dalam mimpi itu, saya mencoba bertanya lagi, anjeun anu kamari datang, Anda yang kemarin datang. Beliau senyum. Beliau tersenyum dan menjawab lagi jawaban dari saya. Jawabannya sama. Lamun anjeun hayang hirup dina kabenaran, lamun anjeun hayang hirup salamet, tur aya dina jalan kabenaran, ngilu jeung kaula. Apabila Anda ingin hidup selamat dan berada di dalam kebenaran, ikuti saya. Sama persis jawabannya seperti itu. Setelah itu beliau menghilang lagi. Itu dalam mimpi. Sebelumnya saya ketemu beliau langsung, secara dohir, secara nyata. Dan yang kedua saya ketemu beliau dalam mimpi. Saya di dalam mimpi itu akhirnya tiba-tiba saya terbangun. Tanpa ada yang membangunkan, saya terbangun gitu. Terbangun dari tidur, dan terjaga dari mimpi itu. Saya melamun lagi, siapa itu yang datang? Nah, yang kedua kalinya, di saat pertemuan yang kedua kalinya itu dalam mimpi, saya baru ngeh. Oh, itu kok perwujudannya perwujudan Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihi salam. Meskipun saya belum ketemu beliau kan, saya belum tahu nih wujud Nabi Isa seperti apa. Cuma diceritakan dalam Al-Quran, ada Nabi Isa, identik sama dengan orang Kristiani yang bilang atau Tuhan Yesus. Karena orang Kristen banyak menaruh gambar Yesus di dulu ya. Selagi saya masih di Muslim, saya juga banyak teman-teman yang Kristen, Katolik. Itu kan identiknya di kalender, di damang dinding kan seperti itu. Percis seperti itu. Cuma bedanya janggutnya ini agak panjang. Dan ininya nggak terlalu gondrong. Itu aja bedanya. Apakah itu Nabi Isa? Jadi saya nggak mungkin. Saya masih belum mikir itu Yesus atau apa, itu Tuhan Yesus atau apa. Saya belum mikir ke situ. Pengertian saya pada waktu itu Isa Al-Masih, itu aja udah.
Meskipun saya belum tahu ketemu Isa, belum pernah ketemu Nabi Isa, kapan? Kan gitu ceritanya. Jadi dimanapun Anda berada, terutama yang menonton atau mendengarkan kesaksian ini, saya jelaskan sekali lagi, kesaksian saya ini murni, bukan kesaksian murtad botol, orang menyatakan atau orang mengatakan di seberang sana, settingan dan lain sebagainya. Ini saya berkeyakinan kalau menurut orang Muslim, wallah, demi Allah, hakul yakin saya. Jadi maksudnya gini, ainal yakin kan melihat nih, saya udah melihat beliau. Hakul yakinnya apa? Hakul yakin terasa hasilnya. Saya sembuh total sampai detik ini, tanpa diapa-apain dan tanpa diobati. Jadi saya perlu menyebarkan atau mengabarkan kabar baik ini kepada semua pemirsa, terutama rekan-rekan saudara yang di seberang sana, saudara-saudara saya yang masih Muslim. Saya menjelaskan itu. Dan ini betul-betul saya tekankan lagi, ini kesaksian saya tanpa tendeng aling-aling dan hakul yakin saya rasakan sendiri. Baik, saya kembali ke cerita saya karena belum habis. Pasca setelah kejadian pertemuan yang kedua, pertemuan yang ketiga, di saat saya mau mandi itu jarak 4 hari dari situ, 4 hari dari setelah pertemuan kedua. Ini saya sore jam 4 biasanya mandinya kan di lap gitu, pakai pakai lap sama istri saya, seperti itulah mandinya sehari-hari dilakukan. Di saat saya mau mandi, beliau datang lagi dengan tiba-tiba di saat istri saya mau beli sabun ke warung. Kebetulan sabunnya habis, saya suruh tunggu bentar, istri saya mau beli dulu sabun. Beliau datang kembali dengan senyuman, sama persis seperti datang sebelumnya, pakai jubah putih seperti biasa, seperti sebelumnya. Sebelumnya di saat beliau datang secara dohir ya, bukan secara mimpi. Seperti itu. Itu kan saya ceritanya mau lupa saya. Di saat saya mau mandi, itu kan saya persiapan mau berobat nih ceritanya. Mau berobat, jadi saya mandi dulu tuh, mau dilap dulu sama istri saya. Nah, beliau datang, kemudian beliau datang sambil tersenyum, kemudian beliau bicara tanpa saya tanya, beliau yang bicara terlebih dahulu. Anjen cicing di dia, Anda diem aja di sini, tinggal aja di sini. Maksud intinya, saya bilang apa ini kok nyuruh diam? Maksudnya apa? Saya sempat mau nanya maksudnya apa, dia keburu ngomong lagi, anjing cicing di dia, lamun anjing kembali lagi ngomong seperti itu yang sebelumnya, lamun anjing hayang hirup salamat tur aya dina jalan kabenaran ngilu jeung kaula. Seperti itu lagi apa yang dikatakan oleh beliau sama persis, cuma penambahannya di awal beliau mengatakan anjing cicing di dia, kemudian ditambah dengan pembicaraan atau omongan beliau yang sebelumnya sempat dilontarkan ke saya. Seperti itu. Dan akhirnya saya terdiam dan saya nanya lagi, saha anjin anu sabenerna, siapa Anda yang sebetulnya? Karena pertemuan pertama, pertemuan kedua saya masih belum ngeh. Di saat setelah pertemuan kedua saya ngeh siapa beliau. Saya pengen meyakinkan siapa beliau dan dia tidak menjawab. Dia cuma tersenyum. Setelah tersenyum, di saat saya mau membalikkan lagi tuh badan saya, karena ini kan posisinya saya sudah nggak pakai baju nih ceritanya, lagi ditutupin handuk. Ini saya posisinya tanggung. Saya mau mengarah ke gini, geser gini, beliau sudah tidak ada lagi. Seketika itu beliau tidak ada lagi. Di situ saya baru ngelamun. Tapi pemirsa, saudara-saudara yang terkasih, setelah kejadian yang ketiga saya didatangi oleh beliau, sangat sekali berbeda dengan kejadian-kejadian atau pertemuan pertama ataupun kedua atau yang sebelumnya. Setelah beliau pergi, posisi saya kan terbaring nih, nggak bisa ngapa-ngapain kan. Itu puji Tuhan, setelah beliau tidak ada, beliau pergi, saya tiba-tiba tangan saya bisa digerakkan,
kaki saya bisa digerakkan, dan tiba-tiba saya bisa duduk tanpa sakit sama sekali. Disitulah saya mengalami mukjizat yang sungguh luar biasa. Subhanallah, Masya Allah, pokoknya salah satu yang hanya bisa saya mengatakan ini sangat yang takjub. Subhanallah artinya sangat takjub sekali gitu kan. Dan tiba-tiba istri saya datang, "Pak, kok bisa duduk?" "Iya, nggak tahu." Sama sekali nggak sakit sama sekali. Ya udah, akhirnya istri saya juga heran gitu, kaget. Saya bisa duduk aja udah, puji Tuhan, udah bersyukurnya. Ya Allah, pokoknya di saat saya waktu itu ya, saya sangat bersyukur bisa bangun, bisa duduk aja, karena selama 3 bulan saya total tidak lumpuh total. Total sakitnya saya 7 bulan, tapi begitu total lumpuhnya itu 3 bulan. Setelah itu saya tetap sampai posisi saya bisa bangun, saya bisa bisa duduk. Posisinya saya terakhir bisa duduk sampai saya bisa jalan, bisa, itu prosesnya totalnya itu selama 7 bulan. Saya bisa bangun, saya bisa berdiri lagi, saya bisa jalan, saya bisa ini. Dan itu semua atas arahan saya sudah meyakini beliau. Jadi tiba-tiba beliau itu selalu ada dalam hati saya. "Kamu nanti besok ini ya, coba terapinya seperti ini ya." Jadi selalu datang, beliau itu selalu datang dalam suara hati saya. "Kamu besok coba terapinya seperti ini ya." Jadi intinya saya ini bisa sembuh total sampai detik ini atas tuntunan beliau gitu loh. Gak ngapa-ngapain. Dan total selama 7 bulan saya bisa sembuh total. Hingga bangun, hingga seperti sekarang. Puji Tuhan. Dan singkat cerita, pemirsa, setelah kejadian itu, ceritanya saya udah bisa beraktivitas kembali. Setelah 7 bulan saya mengalami sakit. Lepas dari istri saya juga masih sampai detik ini masih terheran-heran pada waktu itu kan. Saya mencoba pulang ke kampung halaman saya. Di samping saya udah lama tidak pulang, sudah lama tidak ibaratnya kan kalau kita kaum muslim adran ya bahasanya, nyekar ke makam orang tua saya. Kebetulan kedua orang tua saya udah meninggal. Sekalian saya udah lama nih nggak nyekar, nggak nadran, saya mau pulang saya ke Cirebon. Dan pulang saya ke Cirebon, saya mencoba datang ke sesepuh atau salah satu kiai di sana. Saya menanyakan tentang kejadian ini yang saya alami. Saya mencoba pengen tahu apa ini di balik ini semua. Saya menceritakan kejadian yang sebetulnya. Kemudian saya menanyakan, itu yang datang sebetulnya siapa? Menurut Pak Kiai, saya bilang gitu kan. Jawaban beliau cuma tersenyum dan jawabannya cuma, itulah katanya salah satu orang yang ma'rifatullah. Ya, siapa yang datang? Wujud siapa? Dia menjawab cuma wallahu a'lam bishawab. Dia pun tidak bisa menjelaskan. Saya tidak puas nih dengan jawaban itu. Akhirnya saya pamit pulang kembali ke Bandung. Cuma terngiang dalam suara terbesit saya, suara-suara hati saya selalu terngiang gitu kan. Karena ini kayaknya Isa Al-Masih. Dan kebetulan seperti yang sebelumnya saya ceritakan, di saat saya muslim pun banyak teman-teman saya yang muslim, terutama yang Nasrani atau Kristen. Dan ada salah satu sahabat saya, beliau asalnya orang Nias, udah lama tinggal di Bandung. Intinya sahabat dekat lah. Saya mencoba mendatangi beliau dan saya mencoba menanyakan ini sama beliau, karena beliau salah satu orang Kristen yang boleh dikatakan salah satu jemaah yang teladan lah, boleh dikatakan. Dia orang betul-betul yang suka melayani juga gitu kan. Jadi saya mencoba menanyakan kepada beliau,
Intinya saya bercerita dulu, kemudian setelah bercerita beliau akhirnya terbelalak. Saya kayak seolah-olah kaget gitu kan, saya bercerita seperti itu. Karena saya udah lama nggak ketemu beliau, kurang lebih 1 tahun kan. Begitu saya bercerita seperti itu, dan saya menanyakan, sosok siapa sebetulnya itu yang datang? Beliau cuma menjawab, puji Tuhan, tidak semua orang bisa ketemu beliau, Kang, katanya gitu kan. Kami pun yang orang Kristen belum tentu bisa ketemu beliau. Loh, emang kenapa? Emang siapa itu yang datang? Itulah katanya perwujudan daripada Tuhan Yesus Kristus. Masya Allah, saya bilang. Dan emang terbukti kan akan sekarang sembuh katanya. Dengan beliau, jadi tujuan beliau itu datang untuk menyelamatkan, datang untuk kita semua kan. Tapi maaf, saya bicara seperti ini tidak seolah-olah saya mau menjelaskan tentang kekristenan atau tentang yang sebetulnya, atau secara kasarnya saya bukan mau ngajak Akang jadi murtad loh, atau merubah keyakinan, pindah keyakinan ke agama kami. Enggak, karena Akang bertanya, saya bercerita seperti itu. Jadi teman saya pun tidak mencoba untuk mengajak saya gitu, mengkristenisasi saya, enggak ada sama sekali. Biasanya cuma karena saya yang nanya, beliau menjawab seperti itu. Sepulangnya dari rumah beliau, saya selama 2 bulan saya merenung, dan saya selalu berkomunikasi dengan beliau, karena saya merasa udah kenal kan. Saya udah kenal, bukan mengenal lagi, karena saya sudah mengenal. Jadi di saat saya bimbang, di saat saya selalu berkomunikasi. Dan pada waktu itu saya tidak bicara, hai Tuhan, nggak bicara begitu. Hai orang yang waktu itu datang menolong saya, ini saya sekarang lagi mengalami kayak gini nih, saya harus seperti apa, tolong bantu saya. Dan suara-suara hati itu selalu datang, dan itu solusinya. Setelah saya jalankan sampai detik ini pun, saya selalu berkomunikasi seperti itu. Dan puji Tuhan, hasilnya ada. Tuhan itu emang sayang kita. Tuhan Yesus sayang dengan saya, sayang dengan semuanya. Jadi intinya, setelah 2 bulan saya merenung itu, dan kemudian saya mencoba membuka kitab yang pernah saya pelajari di keyakinan saya dulu. Intinya saya pernah pesantren nih, pernah belajar Al-Quran, belajar kitab gitu kan, saya mencoba. Setelah itu saya buka surat Al-Fatihah aja, di situ udah mulai ada kenyambungan. Jangan ke surat lain aja, Al-Fatihah aja. Di sana ada keterangan ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Di situ saya sambung-sambung. Oh, ini ternyata Al-Qur'an pun sudah menjelaskan ke arah sana secara maknawiyahnya, dan saya sudah rasakan. Sementara selama saya belajar di pesantren, kebetulan saya mempelajari kitab Kolbu. Intinya kitab Kolbu itu bukan berarti namanya kitab Kolbu, tapi mempelajari kitab yang isinya mempelajari tentang hati, belajar tentang hati dan belajar tentang ketuhanan. Di situ ada beberapa hadis qudsi yang menjelaskan, contohnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, yang artinya barang siapa yang mengenal siapa dirinya, sudah pasti akan mengenal siapa Tuhannya. Seperti itu. Saya sambung-sambungkan, mengenal siapa dirinya berarti Tuhan tidak jauh dari diri kita. Nyambung juga, ternyata ini bentuk Roh Kudus yang sebetulnya. Ini seperti itu. Disitulah saya yakin, ternyata ini yang namanya Tuhan yang harus kita sembah. Ini Allah tuh ternyata, yang selama ini saya sembah ternyata wujudnya juga masih belum ketahuan mana. Ya kan? Saya selama ini berdoa aja, jawabannya yang datang Tuhan Yesus kok. Saya berdoa, ya Allah, Allahumma sholatan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiatan fil jasad, wa jidatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki. Selalu begitu. Berilah saya keselamatan, ya Allah. Berilah saya kesehatan lahir dan batin. Sembuhkanlah saya, ya Allah. Saya selalu begitu berdoa, dan saya berzikir, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saya selalu berdoa seperti itu, berzikir seperti itu. Tapi kok datang, kenapa Tuhan Yesus? Kok yang datang Isa Al-Masih? Berarti secara kesimpulannya, ini loh Tuhan yang saya doa ini datang untuk menyelamatkan saya.
Dan dia menjawab sekali lagi menjawab, apabila Anda ingin selamat dan berada di dalam kebenaran, ikuti jejak saya, ikutilah saya. Seperti itu bahasa Indonesianya. Puji Tuhan, haleluya. Dan dari situ, saudara terkasih, ini saya merinding. Jujur, saya merinding, saya sedih, saya terharu, karena saya mengalami ketemu Tuhan. Saya ketemu Tuhan dengan kasat mata, dengan zahir. Sementara ilmu yang dikala saya belajar ilmu tentang ketuhanan pun, kita harus percaya dengan 4 tingkatan. Pertama, kabar yakin. Kabar yakin itu sifatnya yang masih berita, sejarah. Jangan dulu percaya kalau sifatnya yang kabar yakin. Tingkat kepercayaan kita harus ditingkatkan dengan ainal yakin. Harus melihat, terlihatlah oleh mata kita. Dan jangan sampai di situ juga kita percaya. Setelah terlihat oleh kita dan kita bisa melihatnya, tingkatkan lagi dengan hakul yakin. Setelah melihat, hakul yakin terasa oleh kita. Baru setelah semuanya 3 tingkatan kepercayaan inilah udah disebut hakul yakin, tingkat yakin yang sempurna. Dan itu wajib kita ikuti. Sama seperti mengenal Tuhan, itu 4 tingkat juga. Di kitab yang pernah saya pelajari, maksudnya di ajaran saya yang pernah saya pelajari, di situ pun sudah diajarkan. Ini kan udah jelas tingkat yakinnya. Kabar yakin, ainal yakin, hakul yakin, muqtabah yakin. Sama, ilmu pun mengenal ketuhanan pun sama. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Apabila setelah kita mengenal semua ilmu itu, mengenal semua Tuhan, pasti kesininya ma'rifat, mengenal siapa Tuhan kita. Sama, mengenal ilmu pun begitu. Jadi jangan cuma mempelajari ilmu itu cuma syariat. Syariat itu ilmu kulit. Ilmu tentang kulit. Jadi masih belum dengan isinya. Tarekat itu bentuk yang kita kerjakan. Hakikat, makna isinya yang sebetulnya. Begitupun mempelajari Al-Quran sama. Bukan hanya dibaca, tapi dikupas isinya. Setelah dikupas isinya, dilakukan atau dikerjakan di kehidupan kita sehari-hari. Otomatis kesananya akan kita ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal. Mengenal dengan siapa? Dengan Maha Pencipta, dengan Penciptanya. Mengenal Allah, mengenal Tuhan. Baru kesananya kita kembali menjadi zat laisa kamitslihi syai'un, sempurna, selamat, Islam. Itulah disebut Islam. Itu pun ya sama. Ini saya bercerita dalam sudut pandang apa yang sesuatu yang telah saya pelajari dari kitab ketuhanan itu. Dan itu saya pelajari. Cuma pada waktu itu nggak saya kupas. Setelah saya mengalami keajaiban ini, saya kupas lagi. Ternyata di ajaran saya terdahulu pun diarahkan ke sana. Jadi mengenal siapa Isa Al-Masih itu, perwujudan manusia dari hak, dari Tuhan. Itu sudah ada. Itulah salah satunya. Yang nanti di akhir kiam, kalau di ajaran umat Muslim, akan datang Imam Mahdi yang akan menghakimi kita semua. Di situ pun dijelaskan nanti adanya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi yang mau dimaksud siapa? Ya Isa Al-Masih. Ternyata di situ saya baru terbuka sampai detik ini. Puji Tuhan, haleluya. Mungkin seperti itu kira-kiranya sekelumit kesaksian tentang saya. Jadi saya bersaksi ini, saya menerima Tuhan Yesus. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai sesuatu yang saya sembah. Itu bukan dari ayat Alkitab, itu bukan dari ayat Al-Quran, tapi ternyata dari Al-Quran yang tersirat. Artinya, Al-Quran tersirat itu sesuatu yang kejadian nyata yang saya alami, bukan yang tersurat, bukan dari Al-Quran tersurat. Yang paling beda, saya banyak mengalami kesengsaraan, itu yang paling beda jelas. Saya sudah tidak diterima oleh keluarga, datang untuk menjenguk jenazah aja saya tidak boleh masuk ke rumah, haram hukumnya. Saya tidak diperbolehkan, jangankan melihat jenazah kakak saya yang terakhir kalinya, masuk ke rumahnya aja nggak boleh. Malah saya malah feedbacknya saya diusir. Kalau istri saya pasca setelah saya dibaptis, detik itu pun besoknya dia pergi meninggalkan saya.